Iya, Mbak Riana. Oke. Ya, Mbak Riana, kami persilakan Mbak Riana untuk mempresentasikan mengenai Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Terima Diberikan waktu kasih. untuk menyampaikan presentasinya pada sore hari ini. Kalau sahabat Baik. UT Gorontalo, kami persilakan ya. Ya, silakan Mbak Terima, Riana. terima kasih Pak Yasir. Selamat sore teman-teman di Gorontalo. Hari ini perkenalkan dulu, nama saya Riana. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Hari ini saya diminta Pak Yasir untuk perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa UT merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dan didirikan pada tahun 1984. Nah, UT ini memiliki mandat yang cukup unik, berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Jadi UT ini didirikan untuk memberi kesempatan bagi siapapun untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Jadi di UT kami menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Mbak Riana, minta tolong bisa dihidupkan kameranya Mbak Riana. Sebentar. Which one? Iya Mbak. Iya. Oke. Mohon maaf, baru pertama kali ikut. Kenalan diri saya, nama saya Riana. Saya kebetulan sekarang sedang dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Hari ini nih saya dapat surat cinta dari Pak Yasir untuk diminta memperkenalkan tentang Fakultas Ekonomi ke UT Gorontalo. Sekilas saya akan memberikan perkenalan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa UT adalah universitas negeri di Indonesia. Jadi perlu diingat ya, UT adalah perguruan tinggi negeri. Nah, berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, UT ini memiliki mandat untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga. UT memiliki sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Terbuka itu maknanya bahwa UT ini dapat diakses oleh siapapun tanpa memandang kendala usia, kemudian tahun lulus SMA, dan dimanapun tempatnya mereka dapat mengakses UT. Kemudian jarak jauh, di mana di sini disebutkan bahwa tidak di dalam pendidikan jarak jauh terdapat keterpisahan lokasi terutama ya antara mahasiswa dan dosen. Nah, di sini ditekankan adanya dalam pendidikan jarak jauh ini ditekankan adanya pembelajaran yang sifatnya mandiri. Mandiri di sini maknanya adalah bahwa mahasiswa harus aktif di dalam proses pembelajaran. Mahasiswa harus aktif dan sadar bahwa dia itu belajar untuk dirinya sendiri, sehingga dia mampu mencari tahu kebutuhan pembelajarannya. Nah, tentu saja mandiri ini tidak berarti sendiri. Di sini UT akan selalu mendampingi mahasiswa. Dalam hal apa? Nah, sistem pembelajaran UT dirancang untuk pembelajar yang mandiri, sehingga kami menyediakan bahan ajar
bahan ajar utama mahasiswa UT adalah buku materi pokok. Itu adalah bahan ajar dengan desain pembelajaran mandiri, mampu dipelajari non-cetak. Non-cetak artinya bahan ajar yang sifatnya seperti video yang ada di dalam library-nya UT atau perpustakaan UT, dan perpustakaan UT ini dapat diakses secara online. Jadi kami memiliki digital library. Kami juga menyediakan bantuan belajar online bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat terbimbing selama masa pembelajarannya. Nah, untuk Fakultas Pembangunan, jurusan Ekonomi Pembangunan ini sesuai bagi mereka yang ingin belajar tentang ilmu ekonomi dan penerapannya baik secara makro maupun mikro. Nah, di sini ada 2 program studi. Pertama adalah program studi Ekonomi Pembangunan dan kemudian ada Ekonomi Syariah. Selanjutnya ada jurusan Manajemen. Jurusan Manajemen ini sesuai bagi mereka yang ingin belajar tentang ilmu mengelola organisasi, baik organisasi yang sifatnya publik maupun organisasi yang sifatnya bisnis. Di sini ada 2 program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi pariwisata. Kemudian ada jurusan akuntansi. Ini mungkin sesuai bagi mereka yang ingin belajar tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nah, di sini ada program studi akuntansi dan program studi akuntansi keuangan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya apakah UTES sama dengan perguruan tinggi lain dalam hal kualitas. Nah, kami juga program studi kami juga memiliki akreditasi dari BAN PT. Kami juga mendapatkan penilaian dari organisasi UT di dunia, ICDE, dan artinya maknanya bahwa kami ini telah menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh dengan kualitas yang diakui dunia. Mungkin itu Pak Yasir tentang prodi pariwisata. Silahkan. Oh iya, jadi makasih Mbak Riana. Lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin ke Pak Andi Mulyana memberikan materi mengenai temuan presentasi. Pak Andi Mulyana. Halo mahasiswa Universitas Terbuka Gorontalo, mari kita dengarkan presentasi dari Pak Andi Mulyana mengenai program pariwisata, program studi pariwisata yang ada di FE atau Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Ya. Oke Pak Andi, kami persilakan Pak Andi. Suaranya Mas Yasir. Ya, mungkin jaringannya Pak Andi. Ya, kami silakan Pak Andi. Ya, halo ya Pak Andi. Silakan Pak Andi. Suara saya kedengeran jelas, Mas Yasir. Soalnya Mas Yasir kecil banget di saya. Oh iya, agak kejauhan Pak. Ya jelas di kita Pak Andi. Silakan. Oh jelas. Oke deh. Iya. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang program studi pariwisata. Tadi kan sudah disinggung bahwa program studi pariwisata merupakan salah satu program studi yang ada di bawah. Program studi pariwisata ini merupakan program studi baru yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi. Pendirian program studi pariwisata berdasarkan Dikti nomor 949/KPT/1/2019 pada tanggal 10 Oktober 2019. Jadi program studi pariwisata merupakan program studi paling bungsu yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi. Program pariwisata
sudah mulai menerima mahasiswa baru di awal tahun 2020 ini. Jadi baru berjalan 1 semester. Adapun alasan dasari pembukaan program studi pariwisata ini adalah keinginan UT, dalam hal ini Fakultas Ekonomi, untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata di Indonesia. Karena begini, berdasarkan data yang disampaikan oleh forum World Economic Forum, bahwa SDM pariwisata Indonesia dibandingkan dengan SDM pariwisata beberapa negara ASEAN berada dalam kelompok 5 terbawah. Jadi posisi SDM pariwisata Indonesia itu di bawah SDM pariwisata Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi kita ini posisi SDM pariwisata Indonesia hanya setara dengan misalnya Laos, Myanmar, ataupun Kamboja. Padahal kalau dilihat secara keseluruhan, Indonesia ini mempunyai sumber daya manusia yang jauh lebih besar daripada negara-negara tadi. Terus akibat dari rendahnya SDM pariwisata Indonesia mengakibatkan daya saing pariwisata secara keseluruhan dibandingkan negara-negara ASEAN lain pun kita berada dalam posisi yang cukup rendah. Jadi berdasarkan laporan World Economic Forum juga, dari tahun 2015 hingga tahun 2019, beberapa aspek yang berkaitan dengan daya tarik pariwisata Indonesia selalu mendapat rapot merah. Aspek-aspek itu ya tidak jauh berkaitan dengan aspek kesehatan dan kebersihan, aspek keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan aspek infrastruktur. Harapan dengan ditawarkannya program studi pariwisata fakultas yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi dapat menjangkau dan meningkatkan kapasitas serta kualitas SDM pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing. Hal tersebut diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan devisa yang berasal dari sektor pariwisata. Seperti yang kita tahu, saat ini pariwisata merupakan satu sumber devisa terbesar bagi Indonesia, walaupun kebanyakan daerah-daerah pariwisata di Indonesia dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pariwisata. Jadi pada intinya kami berharap dengan adanya program studi pariwisata ini dapat ikut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di Indonesia. Demikian Pak Yasir. Oh iya Pak Andi, terima kasih Pak Andi atas penyampaian sore hari ini. Mungkin ada teman-teman dari sahabat Tutik Frontal. Nanti kami ingin bertanya, dari kami ingin bertanya ke Diana. Atau kita ke Pak Andi dulu ya. Pertanyaannya mungkin ke Pak Andi, ya. Ini kan program studi pariwisata ini kan baru dibuka semester kemarin ya Pak. Di tahun kemarin. Dan mungkin di awal ya di awal
COVID ya Pak 2000. Pertanyaan untuk Pandi, mungkin untuk SPP ini ada dari Ibu Nyanyan itu bagaimana SPP-nya Pak? Berapa besarannya? Kalau sekarang lagi COVID, wisata kita kan lagi nggak bisa bagus di mana tuh Pak? Bagaimana wisata di COVID ini? Mungkin SPP-nya juga ditanyakan oleh Ibu Nyanyi Bu. Ya. Ya Pandi. Oke Pak Yasir, berkaitan SPP untuk program studi pariwisata ini cukup terjangkau. Jadi kalau hitungan per SKS-nya adalah 80.000 per per semester, hingga yang paling mahal 3,4 juta per semester. Jadi kalau untuk dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang tatap muka, kuliah di UT di program dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas tatap muka. Ya, makasih Pak Andi. Mungkin itu nyanyi bahwa SPP per SKS itu 80.000 per SKS. Ya. Itu Pak Andi ya. Berikut lagi, mungkin ada pertanyaan lagi. Tanyakan di sini. Persyaratannya Pak Andi, ya. Apakah boleh yang masih S2 atau apa yang sudah yang berumur bisa masuk di situ atau enggak, bagaimana persyaratannya itu Pak? Untuk secara umum persyaratannya sama dengan mahasiswa reguler program studi lain yang ada di UT Pak Yasir. Jadi syaratnya yang paling dasar itu punya ijazah SMA dan sederajat, tanpa ada pembatasan tahun ijazah, tanpa ada pembatasan umur. Jadi selama mereka mempunyai ijazah SMA dan sederajat, bisa diterima di program studi pariwisata. Dan kedepannya kami akan menerima mahasiswa alih kredit, tapi ini alih kredit belum bisa kami terima. Alih kredit belum bisa diterima karena kita juga itu kalau kebanyakan kan lulusan-lulusan mungkin ada waktu mungkin di semester berapa bisa teman-teman yang kalau menuliskan ini. Ya, rencananya sih kami akan tawarkan alih kredit mulai tahun 2021. Mohon doanya saja tidak meleset, jadi bisa berjalan sesuai rencana. Alih kredit bisa ditawarkan di tahun depan. Oh iya, oke Pak Pandi. Mungkin kami ingin menjelaskan bagaimana metode pembelajaran daring khususnya untuk prodi pariwisata ini Pak. Ya, baik. Prodi-prodi lain juga di UT, bahan ajar utamanya berupa modul. Selain modul juga ada bantuan belajar yang berbentuk tutorial. Tutorialnya bisa tutorial tatap muka, tutorial online, ataupun tutorial webinar. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Biasanya kalau pariwisata ini ada mata kuliah yang berpraktik ya.
kita pun di Prodi Pariwisata menawarkan mata kuliah yang berpraktik. Tapi mata kuliah berpraktik ini jadi bentuknya seperti pengerjaan tugas. Mahasiswa harus perlu turun ke lapangan untuk menyelesaikan tugas itu. Kemudian pembimbingannya dilakukan secara tatap muka ataupun online. Dan selanjutnya pengumpulan tugas akan dilakukan melalui tutorial online. Jadi metode pembelajarannya sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi diharapkan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan bisa tersampaikan. Ya, makasih Pak Andi. Ya, mungkin lagi Pak Andi mungkin lagi stay dulu di situ. Kita ke Ibu Riana. Mungkin ini ada pertanyaan dari silakan teman-teman yang di Sahabat IT itu mengenai bagaimana jaminan yang kualitas program studi yang ada di FE-nya Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Mungkin pertanyaannya jaminan kualitasnya Mbak Diana. Pertanyaannya Mbak, dari teman kami yaitu jaminan kualitas yang program studi yang ada di FE Mbak. Oke. Seperti saya sebutkan tadi bahwa program studi di Fakultas Ekonomi telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Nah, untuk program studi Ekonomi Pembangunan dan program studi Manajemen kita memiliki akreditasi A. Sedangkan untuk program studi akuntansi kita memiliki akreditasi B, tapi tahun ini kita sedang melakukan reakreditasi. Harapannya kita mendapatkan akreditasi yang lebih baik. Untuk program studi ekonomi pembangunan, ekonomi syariah dan akuntansi keuangan publik, sedangkan untuk pariwisata karena merupakan program studi baru, kami baru akan mengajukan akreditasi di tahun 2020 gitu. Jadi kalau ditanya tentang jaminan kualitasnya, kita melakukan penjaminan kualitas dan diakui oleh Badan Akreditasi Nasional maupun penilaian dari UT Dunia atau ICDI. Gitu Pak Yasir. Oh ya, makasih Mbak Riana. Ini lagi ada pertanyaan. Bagaimana kiat untuk belajar secara mandiri yang ada di kiatnya untuk belajar mandiri? Ikhtiar apa Pak? Mungkin suaranya Mbak. Kiat-kiat belajar mandiri di. Oh, kiat-kiat belajar mandiri ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman di sana masih bertanya-tanya ya, belum memiliki pengalaman bagaimana sih belajar mandiri ini, apalagi yang baru lulus SMA ya, yang belum memiliki keterampilan untuk belajar mandiri. Jadi jangan khawatir, UT menyediakan pelatihan untuk belajar mandiri. Jadi kami tidak serta-merta membiarkan mahasiswa untuk belajar mandiri, tetapi ada pelatihan bagaimana belajar mandiri. Nah, di sini kunci utamanya adalah motivasi diri. Nah, motivasi diri ini perlu ditanamkan di dalam diri mahasiswa, bahwa mahasiswa
tujuannya itu adalah mencari ilmu, sehingga dia harus mampu mengatur waktunya sendiri, mengatur jadwalnya sendiri untuk belajar. Nah, itu mungkin yang merupakan kunci utama keberhasilan di UT. Jadi mampu mengelola diri sendiri. Tapi jangan khawatir, selalu ada tempat untuk bertanya, tempat untuk berkonsultasi, baik itu di program studi maupun di UPPJJ. Jadi jangan khawatir bahwa belajar mandiri itu kemudian menjadi seperti belajar sendirian. Ada banyak juga komunitas belajar yang ada di daerah-daerah, yang ada secara offline maupun online, memberikan kiat-kiat bagaimana mampu untuk belajar mandiri, selain yang disediakan oleh fasilitas yang disediakan oleh UT sendiri berupa pelatihan dan pembimbingan. Gitu Pak Yasir. Tadi sekilas saya membaca tentang itu ya Pak Yasir. Ada ada juga pertanyaan bagi bisa kuliah di UT itu bisa lulus cepat dan IPK tinggi juga. Ini ada pertanyaan juga. Ya. Oke. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, tentang status lulusan UT. Ya. Perlu saya sampaikan, status lulusan UT adalah sama. Dan itu dimaksudkan apakah lulusan UT bisa mendaftar sebagai PNS? Jelas bisa. Banyak sekali lulusan UT yang menjadi PNS. Kemudian kalau ditanya apakah lulusan UT bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, banyak sekali contohnya. Ini berbeda dengan lulusan universitas yang tatap muka. Tidak ada perbedaan sama sekali di dalam hal mendapatkan pekerjaan dan juga melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Banyak contoh lulusan S1 UT kemudian melanjut M juga ada. Jadi jangan khawatir jika itu yang menjadi kegelisahan teman-teman di Gorontalo. Kemudian kiat-kiat agar lulus tepat waktu dan lulus dengan IPK tinggi. Sudah saya katakan sebelumnya tadi bahwa kuncinya adalah belajar mandiri. Ketika belajar mandiri, mahasiswa itu harus aktif dalam hal mencari tahu kebutuhan belajarnya. Artinya apa? Sumber belajar itu sekarang ada di mana-mana. Jadi jika merasa bahwa buku materi pokok belum bisa memuaskan keingintahuan dia, dia bisa bertanya kepada tutor, dia bisa berkonsultasi langsung ke program studi, dia bisa mencari tahu sumber belajar yang disediakan secara online. Nah, artinya apa? Di sini adalah keaktifan dan kesadaran mahasiswa sendiri untuk mengatur waktu belajarnya. Karena banyak terjadi ketika belajar mandiri kemudian tidak menjadwalkan waktu belajarnya. Jadi hanya mau belajar ketika akan ujian, pasti tidak akan lulus, dijamin tidak akan lulus itu. Karena yang namanya belajar adalah proses inkremental ya, sedikit demi sedikit apa yang dipelajari ini kemudian membentuk suatu pengetahuan yang bermakna. Jadi kemampuan untuk mengatur diri sendiri dalam hal pembelajaran ini yang menjadi kunci keberhasilan di dalam pembelajaran mandiri. Mungkin itu Pak Yasir. Ya, terima kasih Mbak Ariana. Ini mungkin kita ke Pak Andi. Ya, ini ada pertanyaan Pak Andi lagi. Ini pertanyaannya Pak Andi, apakah masuk di UT itu ada disyaratkan, khususnya di prodi pariwisata itu dipersyaratkan itu syarat tinggi badan? Ya. Oke, mari kita tunggu dulu Pak Andi. Sahabat
Ya. Ya, silakan Pak Andi. Apakah dipersyaratkan untuk tinggi badan untuk masuk di prodi wisata Pak Andi? Karena di program, mungkin di perguruan tinggi lain itu ada persyaratan yang apa nih? Untuk persyaratan fisik nggak ada, Mas Yasir. Karena kita kan S1-nya bukan S1 vokasional. Mungkin kalau untuk yang vokasional, yang diploma, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempersyaratkan fisik. Misalnya nggak ada cacat atau apa. Tapi karena kita S1 bukan non-vokasi, jadi tidak ada persyaratan fisik, misalnya persyaratan tinggi badan atau berat badan atau apapun itu, silahkan bergabung bersama kami. Oke, ya makasih Pak Andi. Itu mungkin sahabat Putri Gorontalo, bahwa untuk persyaratan masuk di dalam studi khususnya pariwisata itu tidak ada dipersyaratkan itu mengenai tinggi badan, ya. Biasanya kalau mungkin di tinggi atau di mana itu ada yang untuk khusus masuk di pariwisata di UTD khususnya itu tidak ada untuk fisik. Malah ke depan mungkin kami bisa merekrut yang mahasiswa yang punya kekurangan, ya, punya kekurangan atau disabilitas, ya, ke depan itu dapat, ya, mungkin teman-teman yang itu kami sudah bisa merekrut, ya. Untuk Pak Andi, kalau misalnya untuk masuk D3, kalau dibuka untuk semester depan atau dari D3 itu masuk ke semester berapa kalau apabila sudah dibuka untuk Pak masukkan dari D3 Pak? Ya, jadi kalau lulusan untuk D3 kami perkirakan mereka bisa mulai dari semester 6, minimal semester 6. Jadi berarti mereka tinggal menambah sekitar 3 semester supaya bisa menyelesaikan S1-nya kalau dari D3. Kalau misalnya D2 mungkin minimal dari semester 4 ya. Ya, makasih Pak Andi, ya. Sekali lagi bagi yang masuk di UT untuk masuk S1 itu langsung masuk ke semester 6 ya Pak Andi, ya. Ya, minimal semester 6. Minimal semester 6, tapi harus melakukan alih kredit ya Pak Andi, ya. Betul. Karena untuk nilai-nilai yang ada yang dijatuhkan akan diakui di UT, di prodi pariwisata, ya. Nilai D3, ya. Itu wajib untuk ada formnya untuk pengisian form alih kredit. Iya. Masuk di UT. Ya, mungkin ini lagi, mungkin kita ada pertanyaan mungkin di Pak Andi. Mungkin waktunya akan berakhir, mungkin bisa disebutkan mungkin keunggulan yang ada di prodi wisata, ya. Mungkin ke Ibu Riana yang keseluruhan, ya. Keunggulannya Pak Andi. Keunggulannya? Iya. Oke. Jadi ya, keunggulan ya. Kita itu kalau kita lihat dari visi dan misinya, salah satu basisnya itu mengedepankan tentang budaya lokal, ya, berbasis kebudayaan lokal. Jadi diharapkan sesudah menyelesaikan
perkuliahan di program studi pariwisata, lulusan bisa mengembangkan dan mengelola daerah-daerah pariwisata yang potensial berdasarkan keotentikan dan keunikan daerah masing-masing. Jadi tidak perlu misalnya menjadikan satu daerah sebagai contoh bisa, tapi tidak perlu semua harus sama seperti daerah yang dicontoh. Misalnya Gorontalo punya keotentikan dan keunikan sendiri yang tidak perlu disamakan dengan misalnya Bali ataupun misalnya dengan Lombok. Nah, diharapkan lulusan prodi pariwisata itu bisa seperti itu, bisa mengembangkan dan mengelola daerah atau potensi pariwisata sesuai keunggulan dan keunikan daerah masing-masing. Oh iya Pak, ya Pak Andi. Mungkin kita ke Ibu Riana. Ya, silakan. Terima kasih Pak Andi ya. Kita ke Ibu Riana. Ini ada pertanyaan juga dan kita. Ini ada pertanyaan dari Ibu Riana. Di sini pertanyaannya, ya gimana kalau saya pindah di luar negeri, ya? Apabila saya ke Mbak Riana, ya, Mbak Riana kalau misalnya ini mahasiswa UT Gorontalo, dia pindah ke luar negeri itu bagaimana? Oke, inilah salah satu keunggulan UT, fleksibilitas UT di dalam proses pembelajarannya. Jadi mahasiswa tidak harus berada di satu tempat. Mahasiswa dapat melakukan proses belajar di tempat lain. Nah, ada banyak layanan. Kita di Indonesia mempunyai 39 ya Pak Yasir ya, 39 kantor cabang, dan ada satu kantor cabang yang melayani mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tiba-tiba ada mahasiswa UT harus pindah ke Malaysia misalnya, atau pindah ke Hong Kong misalnya, tetap ada layanan belajar dan layanan ujian di negara-negara tersebut. Jadi banyak juga mahasiswa UT yang berada di luar negeri. Jadi jangan khawatir. Jadi kami dapat tetap melayani mahasiswa dimanapun dia berada selama ada di bumi ya. Jadi itulah salah satu fleksibilitas UT. Jadi kemampuan UT melayani mahasiswa dimanapun dia berada. Nah, mungkin memang UT ini cocok atau sesuai bagi mereka yang sering berpindah-pindah tugas, sering berpindah-pindah domisili, sehingga dapat dilayani sampai lulus dimanapun dia berada. Ya, gitu, Pak. Terima kasih Mbak Riana pada kesempatan pada sore hari. Mungkin juga ke Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Mungkin keterbatasan waktu kita ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu Riana dan Pak Andi. Bisa bergabung dengan kami di UT Gorontalo, ya. Mungkin dari kami, mungkin kita akan close itu, bahwa kuliah di UT, ya, itu adanya fleksibilitas waktu, harga terjangkau, dan bagi yang mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS, atau kita dikenal juga namanya SPP, itu UKT, uang kuliah total,
ya di situ sudah semua terlayani bagi teman-teman mahasiswa yang akan masuk di Gorontalo, ya, bahwa SPP UKT ini, ya, satu kali bayar itu sudah terlayani semua. Itu ada namanya layanan, kita juga ada namanya layanan SIPAS, ya, ada SIPAS non TTM, ada SIPAS semi, ada SIPAS penuh, dan ada namanya layanan untuk mandiri. Itu teman-teman mahasiswa bisa menjadwalkan atau meregistrasi, atau kalau bagi yang daerah yang sinyal internet tidak bisa kuliah tanpa internet, itu bisa teman-teman kita disediakan ada layanan modul, ya. Karena di SIPAS itu dia, di layanan SIPAS itu kita disediakan ada modul, ya, disediakan modul, dan kita juga teman-teman UT bahwa modul juga itu dapat di download secara gratis, ya, di penting yang mereka menggunakan HP Android itu bisa dibuka secara offline, ya, sekali lagi bisa dibuka secara offline, di download itu dibuka secara lain di mana-mana, mungkin Bapak dan Ibu bisa mudah mengaksesnya, ya. Dan satu lagi, untuk bahan ajar ini itu sudah melalui proses dari, mungkin beda dengan perguruan tinggi, buku-buku yang ada itu bahan ajarnya bisa teman-teman mahasiswa bisa memesan langsung, ya, di layanan Karunika atau ke UPBJJ, ya. Mungkin itu dari kami UT Gorontalo. Mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan berikut pada acara yang sama ini. Terima kasih Ibu Riana, sekali lagi terima kasih Ibu Riana dan Pak Andi Mulyana.